Bagaimana sikap saya ketika sudah siap menikah dan ingin menikah, akan tetapi orang tua belum meridhoi, sedangkan saya sering gelisah dan takut kalau terjerumus ke dalam perzinaan walaupun kecil. Ini kalau tidak ngaji itu masa bodoh. Ini pemuda yang sudah pengen nikah, namun perlu ketahui, pengen saja tidak cukup, harus siap bahwa nanti sudah menikah ya, kamu ini menjadi kepala rumah tangga. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, harus siap menjadi kepala rumah tangga, memberikan pendidikan, pengajaran kepada keluarga saudara. Pendidikan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Kalau hanya ingin saja, itu dikhawatirkan bisa jadi hanya menuruti hawa nafsu. Lah nanti kalau sudah tercapai, padahal tujuan pernikahan itu bukan hanya semata-mata untuk hasrat biologis, bukan. Coba diingat tujuan pernikahan, Ustaz. Quran surah apa itu, Ar-Rum ayat 21 atau berapa itu? Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mari ayat ini kita telaah lagi, kita pahami dengan nurani yang jernih betul. Bukan hanya khusus untuk calon manten. Manten sing wis kawak-kawak ini perlu merujuk lagi kepada ayat ini. Nah, sudah puluhan tahun membina rumah tangga, namun usrek wae rumah tangganya. Ribut wae antara suami dan istri. Biasanya memang ayat ini disitir ketika ada walimatul uras. Ya, disitir litaskunu ilaiha, bahwa Allah itu menjadikan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, lisan kita fasih mengucapkan itu. Namun tanpa kita sadari atau kita sadari, ternyata kita ribut terus dalam keluarga. Suami istri ya, seperti Tom dan Jerry itu. Seperti tikus dan kucing, nggak pernah rukun. Padahal sekarang itu nggak, tikus dan kucing ada yang rukun loh sekarang ini. Bisa kita lihat itu. Enggak, di sosial media, di YouTube itu ada tikus dengan kucing rukun. Yang dulu katanya anjing dengan kucing tukaran terus, sekarang banyak yang rukun, ada yang rukun dan bisa dirukunkan oleh manusia, oleh yang mempunyai anjing dan kucing bisa dirukunkan. Nah, kita ini yang sudah manten ini, maka yang sudah berumah tangga lama, mari kita perhatikan lagi tujuan pernikahan itu apa? Kita menikah itu tujuannya apa? Penyaluran hasrat biologis yang halal memang iya, namun itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya menurut ayat Allah di sini adalah litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, damai dengan adanya rumah tangga suami istri. Litaskunu, sakinah ya. Sakinah itu as-sukun, sukun itu diam, diam itu tenang.
Ora usrek wae, eyel-eyelan wae, saling fitnah, saling tuduh antara suami dan istri. Tidak pernah ada ketenangan. Karena syarat mendapatkan munculnya mawaddah, rasa cinta, maupun rahmah, rasa kasih sayang di antara suami istri, dan turunnya rahmat dari Allah dalam rumah tangga, hal pertama itu yang harus diusahakan adalah sakinah dulu, tentram, tenang satu dengan yang lain, suami dan istri. Kalau masih ribut terus, jangan harap muncul mawaddah, rasa cinta, jangan harap. Tangeh lamun, kalau ketemu udrek-udrekan, saling curiga, saling mengungkit masa lalunya, saling mengungkit kesalahannya, seakan-akan tidak pernah ada sedikit pun kebaikan dari pasangannya masing-masing. Ya, sehingga saling mengungkit terus. Kapan mau mendapatkan ketenangan? Nabi kita tatkala mendapatkan wahyu pertama kali, beliau bergetar gemetaran ketakutan karena belum pernah melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Begitu melihat, ketakutan, ya, ketakutan, bergetar, gemetar, keringatnya itu sampai segerontol-gerontol. Pulang ke rumah, apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Siti Khadijah pada waktu itu? Beliau mendekap Rasulullah, ya, mendekap Nabi Muhammad, menyelimuti Nabi Muhammad, ditenangkan Nabi Muhammad. Itu tujuan pernikahan. Jangan seperti kita. Nabi itu tidak seperti kita kehidupan rumah tangganya. Ya, beliau ketakutan seperti itu ditenangkan oleh istrinya. Maka hal yang sama kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, hal yang sama harus kita usahakan. Jangan sampai suami pulang lelah dalam bekerja, istri di rumah udah mencak-mencak. Mulai ya ini telat lagi, mulai neng diwai, ayo. Mencak-mencak begitu. Suami minta disediakan teh hangat misalkan, istrinya ndak mau, gawe dhewe. Wong duwe tangan, duwe sikil, ngerti nggone teh ning kono, gula ning kono. Nah, kan ada juga yang seperti itu. Maka kehidupannya tidak tenang, hubungan suami istri tidak tenang. Kalau tidak ada ketenangan, adanya saling curiga mencurigai satu dengan yang lain, saling fitnah, saling mengungkit kesalahan satu dengan yang lain, mengungkit masa lalu yang satu dengan yang lain, niscaya tidak akan ketenangan. As-sakinah itu tidak akan terwujud. Kalau ketenangan tidak terwujud, maka jangan harap muncul rasa cinta dan kasih, mawaddah warahmah. Jangan harap muncul cinta, kasih dan sayang. Isinya curiga saja yang ada. Begitu melihat suaminya bosan, benci. Begitu melihat istrinya juga benci. Karena saling benci, sama-sama tidak betah di rumah. Karena kalau di rumah ketemunya istrinya, benci dengan istri. Kalau di rumah ketemu suaminya, benci dengan suami. Akhirnya mencari kesibukan masing-masing, di luar cari kenyamanan hati. Sehingga yang laki lebih nyaman pada perempuan yang lain, yang perempuan sang istri lebih nyaman dengan laki-laki lain. Maka terjadilah prahara rumah tangga terjerumus dalam dosa besar. Nista bertambah nista, hina bertambah hina. Maka ini tujuan pernikahan. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya kesiapan. Bukan hanya sebatas keinginan. Kalau keinginan, khawatir itu hanya hasrat hawa nafsu. Kalau nanti sudah tersampaikan, terlampiaskan, sudah. Karena hanya ingin, munculnya berkhalah, sudah terlampiaskan. Nah, setelah itu isinya marah-marah terus kepada istri. Kebetulan juga belum bekerja. Sehingga kewajiban seorang suami itu juga memberikan nafkah lahir. Ketika dituntut untuk memberi nafkah lahir, marah-marah karena siapnya hanya memberi nafkah batin tok. Maka mungkin saja
orang tuamu belum mengizinkan, itu mungkin melihat kamu baru sebatas ingin, belum ada kesiapan ke arah sana. Bisa jadi orang tuamu mengkhawatirkan nanti kalau nikah yang dilakukan hanya mengejar kebutuhan biologis saja. Nah, sedangkan mungkin melihat saudara ini belum mampu untuk bisa bersabar, untuk menciptakan ketenangan dan lain sebagainya. Mungkin juga untuk memberi nafkah lahir juga belum ada kemampuan. Kalau sudah ingin, Nabi kita memberi solusi. Sudah ingin namun belum siap, Nabi kita memberi solusi. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Tentu yang diseru pemuda Islam, yang diseru pemuda Islam. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, maka segeralah menikah. Mengapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu akan lebih bisa membantu kalian untuk menundukkan, untuk menjaga pandangan. Ora lirik kanan, ora lirik kiri, betul-betul menjaga pandangan dengan menikah. Ya, di samping itu wa ahsanu lil farj. Dengan menikah itu akan membantumu memelihara kemaluan. Artinya menghindarkan dirimu dari perbuatan zina. Memelihara dari kemaluan dengan menikah. Ada kalau ternyata muncul syahwatnya secara berkala, salurannya halal, tidak haram, ahsanu lil farj. Namun ingat, faman lam yastati', barang siapa yang belum siap, sudah ingin namun belum siap, fa'alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa. Mengapa? Kalau dia pemuda mukmin yang benar-benar beriman betul kepada Allah, puasanya itu fa innalahu wija, puasanya bisa menjadi pengekang syahwatnya. Ini solusi dari Nabi. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Mosok saya sudah ingin menikah, hawa nafsu sudah meledak-ledak, mosok dikon poso malah tambah luwe, piye iki? Nah, ini hanya bisa dijalankan oleh pemuda yang hatinya penuh dengan keimanan. Solusi dari Nabi ini. Kalau pemuda yang hatinya tidak ada keimanan atau imannya setengah, ya tidak bisa menjalankan ini. Maka husnudon pada orang tua. Komunikasikan yang baik kepada orang tua. Tanyakan pada orang tua, wahai ayahanda, ibunda, bapak, ibu, saya sudah pengen menikah. Saya belum siap Bapak Ibu, begini. Namun saya sangat khawatir terjebak dalam perzinahan. Kenapa Bapak Ibu belum merestui? Mungkin Bapak Ibu punya pandangan lain. Dan selama pandangannya itu tidak menyalahi syariat Islam, ya ditaati. Mungkin saja orang tua panjenengan, Bapak Ibumu melihat bahwa calon menantunya ini agamanya itu tidak baik. Mungkin calon menantunya tidak sholat, atau mungkin masih mengkhawatirkan keadaan panjenengan, hanya ingin tok namun belum siap. Ya dikomunikasikan dengan baik. Insya Allah apa yang menjadi nasihat orang tua, selama diterima dengan ikhlas dan tabah, sabar, serta penuh dengan keimanan kepada Allah, insya Allah itu baik selama nasihatnya tidak menyimpang dari syariat. Namun kalau ada pemuda yang sudah siap menikah kok menunda-nunda, tidak segera menikah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Padahal sudah siap, secara usia siap, ya, secara nafkah lahir juga siap, nafkah batin juga siap. Kenapa menunda-nunda? Padahal Nabi itu suri toladan kita, beliau itu menikah. Maka kita
Kalau ingin mengikuti suri toladan kita, kalau sudah siap, fal yatazawwaj, maka hendaklah bersegera menikah. Pakai fal itu, fal yatazawwaj. Bukan pakai wawu, wal yatazawwaj, bukan, namun pakai fa. Bila hudud sudah, jangan tunda-tunda memang kalau memang sudah siap. Ya, komunikasikan yang baik dengan orang tua. Mungkin orang tua punya pertimbangannya sendiri. Ya, ada lagi.